Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok kami. Jadi pada kesempatan ini kami akan membahas bisnis plan ekowisata Pangkil Blue Event yang dirancang sebagai implementasi Blue Economy dan Community Based Tourism atau CBT. Konsep ini tidak hanya mengembangkan pariwisata, tapi juga memperkuat ekonomi lokal sekaligus menjaga kelestarian alam pesisir. Presentasi ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada profil pulau, potensi dan permasalahan, model bisnis, strategi, implementasi lengkap, dan dengan analisis SWOT. Oke, kita akan membahas profil pulau dan sejarah dulu ya. Pulau Pangkil ini adalah salah satu pulau kecil yang terletak di Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Nama Pangkil diyakini berasal dari bahasa Melayu pesisir pangkilan yang berarti tempat singgah para nelayan atau lokasi berkumpulnya perahu kecil. Dalam catatan sejarah, Pulau Pangkil termasuk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Johor Riau Lingga pada abad ke-17 hingga ke-19. Pada masa itu, pulau-pulau kecil digunakan adalah pos pengawasan laut, pusat aktivitas penangkapan ikan, dan jalur pelayaran yang strategis. Masyarakat mengembangkan budaya maritim yang kuat dengan aktivitas utama seperti menangkap ikan, membuat perahu, hingga perdagangan kecil. Kondisi saat ini, walaupun memiliki sejarah panjang, Pulau Pangkil kini lebih dikenal sebagai kampung nelayan kecil yang damai, lautnya masih jernih, terumbu karang yang relatif terjaga, dan masyarakatnya memiliki kehidupan yang sederhana. Namun sayangnya potensi wisata ini belum tergerak maksimal. Kita akan membahas identifikasi masalah dan potensinya. Jadi Pulau Pangkil ini menghadapi beberapa masalah penting, yaitu ketergantungan pada sektor perikanan sehingga pendapatan masyarakat tidak stabil, minimnya infrastruktur wisata seperti penginapan, transportasi, dan lain-lain, lalu kurangnya promosi dan branding sehingga tidak dikenal luas oleh wisatawan, ancaman kerusakan ekosistem laut akibat sampah plastik yang diciptakan oleh pengunjung wisata yang tidak menjaga lingkungan. Tapi di sisi lain, Pangkil itu memiliki potensi luar biasa, diantaranya terumbu karang yang sehat, cocok untuk snorkeling dan diving, pantai berpasir putih dengan sunset yang indah seperti di Pantai Bali, peluang edukasi konservasi seperti penanaman karang dan pembersihan pantai, kuliner laut tradisional yang bisa dikembangkan menjadi produk UMKM, dan suasana pulau kecil yang cocok untuk wisata private healing dan adventure seperti Bulan Madu. Selanjutnya, Blue Economy dan CBT. Kami mengusulkan pendekatan pengembangan berbasis Blue Economy. Ini adalah teori menggunakan berkelanjutan yang memanfaatkan potensi laut tanpa merusaknya. Intinya adalah efisiensi, zero waste, dan memaksimalkan nilai ekonomi dari sumber daya kelautan yang ada. Selain itu, kami menerapkan konsep community based tourism, yang dimana masyarakat lokal menjadi pemilik, pengelola, dan penerima manfaat utama dari pengembangan wisata. Dengan model ini, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi berperan sebagai guide wisata, pengelola homestay, membuat kuliner, hingga penjaga kelestarian laut. Selanjutnya kita akan membahas bisnis modelnya dengan model kanvas. Bisnis model kanvasnya, Pangkil Blue Heaven terdiri dari 9 aspek utama. Yang pertama adalah customer segment. Ada wisatawan domestik pencinta alam, wisatawannya memancanegara khususnya dari Singapura dan Malaysia, mahasiswa, peneliti, dan komunitas lingkungan, keluarga, dan komunitas fotografi. Yang kedua ada value proposition. Kami menawarkan pengalaman wisata bahari yang unik dan ramah lingkungan. Ada eco homestay dan dari berbasis masyarakat, snorkeling edukatif, program konservasi ada koral, zero waste seafood dining, dan wisata budaya nelayan. Yang ketiga ada channels. Promosi dilakukan melalui Instagram, TikTok, Marketplace, wisata seperti Travelita Experience, TripAdvisor, website resmi, dan kerjasama dan travel agent serta kampus. Selanjutnya, yang keempat ada customer relationship. Ada layanan guide lokal, komunikasi personal ala masyarakat pesisir, sistem feedback, memberi membership Friends of Pangkil. Dan yang kelima ada revenue stream. Ada eco homestay, paket snorkeling dan diving, workshop budaya, kerajinan UMKM, island hopping, dan adopsi mangrove dan karang. Selanjutnya yang keenam itu ada key resorts. Yang pertama itu ada laut bersih dan terumbu karang. Kemudian ada homestay masyarakat, pelatihan masyarakat, dan juga ada perahu wisata. Terus ada key activities, itu ada pengelolaan wisata bahari, konservasi karang, dan juga promosi digitalnya. Terus ada key partnership yang ke-8, itu ada pemerintah daerah, Poldarwis, NGO seperti WWF and Real Check, dan juga universitas dan UMKM lokal.
Kemudian yang terakhir yang ke-9 ada cost structure, di mana pengembangan homestay, peralatan marketing, pelatihan SDM, perahu, konservasi dan juga promosi media. Selanjutnya kita akan membahas analisis SWOT-nya SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatannya. Jadi yang pertama itu ada laut dan pantai yang masih alami, terumbu karang yang sehat, warga ramah dan siap terlibat. Terus ada weakness atau kelemahan. Ini ada SDM wisata masih minim pengalaman, infrastruktur terbatas, akses air bersih dan listrik tidak stabil, terus ada promosi yang belum kuat. Kemudian ada opportunities atau peluang, di mana tren ekoturisme meningkat, pasar wisata dari Singapura, dukungan dari pemerintah Kepri, kolaborasi konservasi dengan kampus dan NGO. Dan terakhir ada threats atau ancaman, yang dimana ancaman yang pertama ada kerusakan karang akibat wisata tidak terkendali, sampah yang kian meluas, cuaca ekstrim yang sangat bisa terjadi, dan juga persaingan pulau wisata lain. Strategi implementasi POJ. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Tahap ini berfokus pada penyusunan rencana jangka panjang dan strategi yang ingin dicapai, seperti menyusun roadmap pembangunan 3 tahun. Yang kedua, menentukan target kunjungan wisatawan, biasanya targetnya itu 150 sampai 200 di tahun yang pertama. Dan yang ketiga, pembangunan eco homestay. Yang keempat itu penanaman 300 terumbu karang per tahunnya. Yang kelima itu SOP keamanan wisata bahari. Tujuannya itu adalah memastikan agar pengembangannya itu jelas dan terukur dan juga realistis. Dan yang kedua ada organizing, yaitu pengorganisasian. Tahap ini mengatur bagaimana tim dan masyarakat dibagi pecah untuk menjalankan program. Ada beberapa divisinya. Yang pertama adalah ketua pengelola, yang kedua divisi homestay, divisi wisata, divisi kuliner, divisi konservasi, divisi pemasaran, divisi keuangan. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Tahap ini adalah eksekusi atau menjalankan sebuah rencana kegiatan yang berupa pelatihan hospitality dan keamanan laut. Yang kedua peluncuran brand yang berbrand Thankful Blue Heaven. Dan yang ketiga promosi digital melalui influencer. Dan yang keempat kegiatan konservasi rutin seperti pengecekan karang dan bersih pantai. Yang keempat ada controlling atau pengendalian. Tahap ini memastikan kegiatan sesuai rencana dan standar yang diterapkan. Ada beberapa hal yang harus diterapkan. Yang pertama monitoring kualitas layanan. Dan yang kedua audit keuangan yang transparan. Yang ketiga evaluasi kondisi karang yang 3 bulanan. Yang keempat mengumpulkan feedback wisatawan secara online. Nah, tujuannya itu agar memastikan program tetap berjalan dengan baik, transparan dan dapat diperbaiki bila ada kekurangan. Oke, baik. Dari semuanya tadi kami bisa memberikan kesimpulan bahwa dari pembahasan tadi kan terlihat jelas bahwa Pulau Pangkil itu memiliki potensi sangat besar menjadi destinasi ekowisata unggulan. Nah, jika dikelola dengan pendekatan blue economy, pulau ini mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan. Nah, jadi sementara konsep CBT itu memastikan masyarakat menjadi aktor utama pembangunan wisata. Terus kombinasi keduanya itu menghasilkan dampak triple bottom line. Yang pertama, Profit untuk ekonomi, yang kedua, people untuk pemberdayaan komunitas, dan yang ketiga ada planet untuk kelestarian lingkungan. Oke, mungkin itu saja dari kami hasil pembahasan dari pembahasan kami. Ya, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kurang jelas. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Paham kalian kan? Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See you. Oke.